Hello Technolovers! Berbicara soal sekolah, pasti yang ada di benak kita adalah tempat yang aman yang memiliki ruang kelas, pelajaran, lapangan olahraga, dan lainnya. Namun faktanya ternyata di dunia ada loh sekolah yang tidak biasa, bahkan berbahaya. Menarik bukan? Lantas sekolah apa saja itu? Yuk simak ulasannya berikut ini. Gondola di atas sungai Nepal. Pertama, ada sekolah di Nepal yang tempatnya di atas sungai. Jika kalian sering mengeluh karena terkena macet di jalan raya, kalian harus lebih bersyukur daripada orang-orang yang tinggal di daerah Beninghat, Nepal. Yang dimana ada sebuah foto siswa yang beredar di sosial media yang menyeberangi sungai. Sungai-sungai yang ada di Nepal bisa tak menentu. Saat air naik, mereka tak mungkin dilewati dengan berjalan kaki. Itulah sebabnya mengapa anak-anak Nepal menggunakan tarplus alias jembatan kawat atau yang lebih dikenal gundala. Alat ini sederhana, sangat tidak aman digunakan untuk menyeberangi sungai demi menuntut ilmu atau bekerja karena memiliki resiko yang tinggi. Diketahui di tempat ini tidak ada akses jembatan, sehingga membuat mereka menggunakan kabel dengan menggunakan tenaga manual, yaitu tangan untuk menggerakkan agar bisa menyeberangi sungai terkenal yang digunakan untuk rafting di Nepal. Menggunakan transportasi seperti ini menyebabkan cedera tangan atau bahkan kematian. Tapi ya, hal ini dilakukan karena sudah tidak ada pilihan lagi ketimbang tak bisa mendapatkan pendidikan untuk mengubah nasib. Gimana menurut kalian? Desa Atulaer, Cina. Selanjutnya ada sekolah di Cina. Diketahui penduduk di desa ini tinggal di puncak gunung terpencil yang sudah selama 200 tahun. Sekarang beberapa dari mereka sudah berada di perumahan. Dilansir dari travel.detik.com, Desa Atulaer, Cina berada di puncak bukit setinggi 800 meter di Cina Barat Daya Provinsi Sichuan. Kampung itu sangat spesial yang dimana dalam proses menjangkau desa tersebut terkenal sangat sulit. Meski demikian, warga yang bermukim di desa tersebut harus menaiki tangga dengan kemiringan ekstrim di pinggir jurang. Aduh, gak kebayang ya kalau jatuh. Diketahui desa itu menjadi perbincangan dunia setelah foto-foto dramatis yang terbit pada tahun 2016. Yang dimana dari foto yang terekam tersebut menunjukkan anak sekolah menuruni tebing curam dengan menggunakan tangga yang terbuat dari rotan yang terlihat ringkih dan tidak stabil. Di desa ini, pendidikan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Yang dimana ketika anak-anak akan berangkat ke sekolah dengan menggendong ransel, mereka harus melewati dan menaiki beberapa tangga yang menempel di dinding tebing batu yang nyaris tegak lurus dan mengerikan. Perjalanan yang ditempuh ini memakan waktu 90 menit untuk sampai ke sekolah. Sungguh sangat memprihatinkan ya, gengs. Pendakian yang dilakukan bagi anak-anak ini tentu sangat berbahaya. Maka dari itu dibuatnya kebijakan asrama sehingga anak-anak dapat pulang hanya 2 kali sebulan. Bagi warga sekitar, kemampuan turun dan naik tangga ekstrim ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi, dan mereka sudah menganggap tersebut hal biasa. Diketahui warga desa sekitar menamai tangga tersebut tangga langit. Mungkin karena tangganya menjulang tinggi ke atas kali ya? Ya, tangga itulah yang menjadi satu-satunya jalan untuk keluar masuk desa Atulaer itu. Untuk menempuh perjalanan itu bukan hanya 5 atau 10 menit untuk melewati tangga langit itu, melainkan warga desa Atulaer harus mendaki selama 2 jam. Tak hanya itu saja, untuk mengakses dunia luar, penduduk harus turun naik tangga langit tersebut, terkadang sambil membawa hasil pertanian untuk dijual di pasar terdekat, yang jaraknya lumayan jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk mencegah kecelakaan, pemerintah setempat mengganti tangga buatan tangan mereka dengan tangga baja. Tangga baja ini lebih layak karena memiliki pegangan tangan, sehingga perjalanan penduduk desa Atulaer menuruni tebing semakin singkat. Karena tangganya yang tampak dramatis dan menjadi ciri khas desa tersebut, diketahui desa ini telah menjadi objek wisata dalam beberapa tahun terakhir ini. Itu terbukti pada tahun 2019, sebanyak 100.000 orang berkunjung ke desa Atulaer. Setelah menjadi objek wisata menghasilkan 1 juta yuan, menurut Xinhua akan ada pengembangan lebih lanjut terkait industri pariwisata desa ini. Para pejabat berencana untuk membangun kereta gantung untuk membawa wisatawan naik dan turun tebing. Dilansir dari travel.detik.com, sebanyak 84 keluarga desa Atulaer sudah meninggalkan jalur tangga langit selamanya. Mereka akan bermukim di blok apartemen yang dekat dengan pusat kota Kabupaten Zhujiu, yang dimana jaraknya sekitar 75 km dari desa Atulaer, menurut kantor berita pemerintah Xinhua. Apartemen baru mereka memiliki luas 25 meter persegi hingga 100 meter persegi. Menurut pengakuan salah satu penduduk desa Moselalo, tempat tinggal baru ini sudah memiliki berbagai fasilitas seperti terdapat dapur modern, toilet, air, listrik, dan gas.
Dan itu saja juga mengatakan setelah pindah ke kabupaten, hidup akan sangat nyaman untuk keluarga dan anak-anak akan pergi ke sekolah dengan mudah, serta layanan rumah sakit juga akan nyaman. Meski begitu, tidak semua penduduk desa direlokasi. Masih ada sekitar 30 keluarga yang berencana untuk tetap tinggal di desa Atuleer. Pindahnya sebagian besar warga Atuleer merupakan bagian dari program pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Sekolah menaklukkan ular India. Terakhir, ada sekolah yang terletak di India. India dikenal sebagai tanah pawang ular, yang dimana suku unik tersebut bernama Gujarat. Di sana anak-anak berusia 2 tahun dilatih untuk menjadi pawang ular. Tak hanya itu saja, anak-anak dari suku ini juga diajari taktik menghadapi ular. Diketahui bagi anak laki-laki di suku ini harus menyelesaikan 10 tahun pelatihan sampai mereka menjadi pawang ular yang terampil. Untuk anak perempuan sendiri berperan merawat ular layaknya seorang ibu yang mengasuh anaknya. Dilansir dari intisari.grid.id, ketika anak laki-laki dari suku Gujarat mencapai usia 12 tahun, mereka diharapkan dapat mengetahui segalanya tentang ular. Di India sendiri, ular diperlakukan dengan hormat karena dianggap sebagai kendaraan dewa, yang dimana kobra dipuji sebagai Nagdevta karena perlengkapan dewa Siwa. Suku Fadi menganggap mereka sebagai keturunan Nagdevta dan mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Para anggota suku memelihara ular-ular itu tidak boleh lebih dari 7 bulan. Mereka memberi makan ular dengan campuran herbal, sehingga dapat mengurangi efek racun. Bahkan, saking menghormati seekor ular, mereka tidak memotong taring ular, karena itu akan menyakiti mereka. Bagi orang-orang Fadi, ular dan pawangnya harus membangun rasa percaya. Pada tahun 1991, menawan ular jantakan ilegal setelah intervensi dari aktivis hak-hak menekan Gandhi. Sejak itu, Fadi terpaksa melarikan diri dari desa-desa dan selalu dipantau karena membawa ular. Hal ini menimbulkan kesengsaraan bagi suku yang ingin melanjutkan tradisinya tetapi tidak mampu karena tekanan dari pemerintah. Wah, gimana? Ada yang tertarik mencoba masuk di beberapa sekolah tadi? Kalau aku sih nggak usah deh. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!